Hari ini kita mau belajar sedikit firman Tuhan tentang Injil itu kabar sukacita. Mari sama-sama kita buka Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Injil adalah, boleh next saja, Injil itu kabar sukacita. Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Yang sudah menemukan, yuk kita baca bersama-sama. Judulnya Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16, 3, 2, 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Ya, Bapak Ibu, pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah atau dikuasai oleh bangsa Romawi. Ya, bertahun-tahun lamanya mereka dikuasai, tentu seperti dijajah, seperti diatur dan sebagainya. Mereka merindukan seorang pemimpin, mereka merindukan seorang juru selamat. Mereka merindukan seorang yang membebaskan mereka dari masalah, dari belenggu yang mereka alami pada saat itu. Ya, demikian halnya sama Bapak Ibu waktu dalam perjanjian lama, setelah kepemimpinan Yosua, bangsa itu tidak lagi punya seorang pemimpin. Tidak ada yang mengatur mereka. Ya, yang mengatur mereka adalah para hakim-hakim. Ya, berganti dari hakim yang satu ke hakim yang lain, bangsa Israel tetap hidup di dalam dosa. Bangsa Israel tetap hidup di dalam pemberontakan terhadap Allah. Lalu mereka datang kepada pemimpin, Tuhan berikan kami seorang raja supaya dia memimpin kami. Dan akhirnya terpilihlah Raja Saul pada saat itu. Ya, jadi kita kembali ke perjanjian lama. Bangsa Israel menyangka bahwa kedatangan Yesus adalah untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Membebaskan mereka dari bangsa Romawi yang sudah menjajah mereka sekian lama. Makanya Yudas bilang, enggak apa-apalah saya jual dia. Kan dia Tuhan. Ya kan? Masa ada sih yang berani tangkap Tuhan? Lalu Yudas pergi jual dia 30 keping perak. Ternyata Yudas kaget Bapak Ibu. Waktu berada di Taman Getsemani, tiba-tiba prajurit-prajurit datang dan menangkap Yesus. Loh, kok dia bisa ditangkap? Kira-kira itu bahasa sehari-hari yang saya pakai untuk menggambarkan sikap seorang Yudas. Jadi bangsa Yahudi yang mereka rindukan adalah saat itu Bapak Ibu. Adalah sebuah pembebasan secara jasmani. Jadi buat mereka Injil ya kabar pembebasan. Injil adalah kedatangan Tuhan adalah untuk membebaskan mereka. Karena Tuhan datang sebagai seorang raja. Ya, kalau dia raja berarti wah kita punya seorang raja baru nih. Yang bisa memerangi atau berperang melawan bangsa Romawi pada saat itu. Ini adalah kabar yang salah yang mereka terima Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita ada dalam masalah dan jalan buntu, yang kita rindukan, yang kita inginkan adalah evangelion atau kabar baik, good news. Ya, saya ingat pertama kali waktu itu kami dibawa sama hamba Tuhan Pak Hengki dari Kapan, mungkin ada yang tahu. Kenal beliau, dia bawa kami untuk pelayanan KKR di daerah Amanuban Timur dekat Kolbano sana Bapak Ibu. Jadi begitu kami datang, kami tiba jam 7 malam, lalu dia mencoba menakut-nakuti kami bilang kita ada di daerah yang mungkin kita tidak tahu, ada yang lagi terbang atau kuasa kegelapan pada saat itu. Jadi saya bawa anak-anak praktek dari STT Karisma dari Bandung. Semuanya berlima perempuan, saya sendiri laki-laki. Jadi mereka takut, aduh ini gimana. Saya bilang tenang. Jadi pada saat itu Pak Hengki bilang, yuk kamu Chris, kita khotbah duet. Jadi nanti kamu khotbah duluan 30 menit, nanti 30 menit sisanya nanti saya yang khotbah. Jadi waktu itu saya bilang Tuhan apa yang mau coba katakan. Lalu saya ingat sebuah lagu Les Manekat. Ya, Les Manekat itu bahasa timur ya. Les Manekat. Sampai sehari ini saya juga artinya apa ya Les Manekat? Ya, perkara baik ya. Atau bahasa kita bisa mengartikan Les Manekat itu, ya inilah Les Manekat Bapak Ibu. Ya. Les Manekat itu kabar baik untuk kita.
lais malaikat itu kabar yang disampaikan kepada kita. Ini kabar baik Bapak Ibu, kabar yang sukacita. Kabar pembebasan, kabar untuk kita boleh dibebaskan dari masalah, dari belenggu yang kita alami hari-hari ini. Begitu dokter sampaikan Bapak Ibu, saya tidak pikir panjang lagi, saya langsung pulang. Saya nggak mau, nanti saya cuci darah tuh saya memang belum pernah alami, tapi saya tanya ke suster, cuci darah tuh maksudnya ke mana? Iya Bapak, nanti bagian tubuh Bapak itu dilubangi, lalu dipasang selang. Dokter Billy mengangguk berarti memang benar. Jadi nanti darahnya itu di ini supaya ginjalnya bersih. Jadi dia bilang, enggak, terima kasih. Ya, terima kasih. Darah Yesus lebih baik. Itu dalam hati saya bilang ya. Lalu saya akhirnya pulang Bapak Ibu, pulang. Benar-benar saya pulang. Suster bilang, Pak, tanda tangan ya Pak, ada apa dengan Bapak, kami nggak tanggung jawab, nggak apa-apa, saya tanggung jawab sendiri. Jadi akhirnya saya pulang. Kalau sampai hari ini saya bisa berdiri di sini Bapak Ibu, itu karena kabar baik yang saya terima. Tuhan, Dia datang, ya, Dia memberikan kabar baik untuk setiap kita umat manusia yang seharusnya menerima hukuman Allah, yaitu kematian kekal, namun karena Kristus kita semua menerima anugerah keselamatan. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dia adalah Injil itu. Karyanya membawa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang terpisah dari Allah untuk dibenarkan. Garis bawahi, dibenarkan. Direkatkan kembali hubungannya dengan Allah. Nah Bapak Ibu, waktu kita berdosa, waktu kita hidup di dalam dosa, kita terpisah dari Allah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada sebuah masa yang terpisah, ya. Ada sebuah istilah teologisnya masa kegelapan. Nah, diperkirakan pada saat itu agama-agama yang kepercayaan agama lain itu muncul, Bapak Ibu. Tidak ada lagi suara Tuhan, tidak ada lagi kenabian pada saat itu. Jadi orang bilang, oh Tuhan sudah tidak ada, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah tidak ada firman lagi untuk kita. Kita sudah dibiarkan sendiri, artinya sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Jadi orang mulai mencari kebenaran pada saat itu. Ya, mereka mencari Tuhan, mereka jalan, mereka ketemu mungkin pohon besar, ada Tuhan di sini, yuk kita sembah. Mungkin ada Tuhan di sini. Lalu mereka jalan lagi, mereka cari Tuhan, mungkin ada gua-gua yang gelap. Lalu mereka berdoa di situ, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, Bapak Ibu, diperkirakan disitulah tercipta berbagai agama yang kita tahu saat ini. Nah, berarti ini sebuah kabar yang mungkin tidak baik juga. Tapi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kita terpisah dari Tuhan. Nah, Injil itu yang membuat akhirnya kita direkatkan kembali dengan Tuhan. Kuasa Injil tidak berhenti hanya untuk menyelamatkan, tetapi juga memimpin orang percaya ke dalam iman. Jadi Bapak Ibu, kenapa Injil itu kabar sukacita? Yuk kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama, mengapa Injil itu kabar sukacita? Karena Injil menyelamatkan orang percaya. Ibu, siapa yang senang kita diselamatkan? Halo, siapa senang dapat kabar keselamatan? Kabar keselamatan itu sebuah kabar sukacita loh Bapak Ibu. Yang seharusnya kita ini dihukum, yang seharusnya kita ini ada dalam hukuman kekal, api neraka. Tapi kita dapat sebuah kabar sukacita, yaitu apa? Kabar keselamatan. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Itulah Injil Bapak Ibu. Orang lain sampai hari ini tidak tentu dia selamat ke sonde. Ya. Aduh kira-kira kotong selamat ke sonde, mudah-mudahan. Insya Bapak Ibu yang lanjutkan sendiri. Mudah-mudahan. Bahkan buat mereka untuk selamat itu seperti kita berjalan di sebuah jembatan. Bahkan jembatan itu katanya terbuat dari sehelai rambut yang dibagi 7. Nah loh, rambut sekecil begitu. Apalagi dibagi 7 lagi. Lalu kita harus berjalan di atasnya. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin Bapak Ibu. Harus berbuat baik, harus kumpul poin supaya selamat. Ini bedanya dengan Injil. Ya, di beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Agama adalah cara manusia untuk mencapai Allah.
Ya, jadi agama itu mengajarkan kamu harus berbuat ini, kamu harus lakukan ini, oh caranya harus ini supaya kamu bisa selamat. Mudah-mudahan tapi Injil adalah sebuah kepastian. Amin. Injil adalah sebuah tanda bahwa kamu pasti selamat. Injil adalah cara Tuhan. Dia turun ke bumi untuk menggapai kita, untuk mencari kita. Itulah Injil, beda ya. Jadi hari-hari ini ada banyak orang yang berusaha dengan kekuatan mereka, dengan usaha mereka. Mungkin mereka memperoleh keselamatan. Tapi Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Jadi itu adalah inisiatif Allah sendiri. Itu kabar baik Bapak Ibu. Kabar baik. Ya, saya pikir saya sakit nih. Ya, bisa kosong deh, beta lihat anak cucu ya. Yang punya cucu berbahagialah. Wah, itu sukacita sekali. Tapi kotong yang umur mulai 40, menanjak 50. Kalau sambil jaga kesehatan, halo orang Kupang. Orang Kupang tuh punya kebiasaan, Bu. Kalau haus baru minum. Ya, padahal ginjal ini butuh minum terus. Ini, ya. Jadi begitu saya sakit ginjal, istri saya selalu ingatin, minum. Jadi minum teratur terus, ya. Di rumah tuh 2 galon itu kadang-kadang 4 hari. Harus isi lagi. Jadi minum terus. Jadi karena minum dengan banyak minum, akhirnya batu ginjal saya jenisnya tuh berkarang, Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu kalau punya kakak tuh bulat-bulat. Tapi punya saya itu berkarang. Jadi kalau dia keluar, lalu dia berada di saluran ureter itu, berarti kalau dia nyangkut, dia terkikis sakit. Minta maaf, saya kencing berdarah. Gitu. Ya, saya kencing berdarah. Tapi saya bilang, dalam nama Yesus, minum terus, minum. Jadi dia, kalau begitu minum dia terkikis. Bahkan kalau saya kencing seperti kencing pasir. Dia bilang, puji Tuhan, dia keluar. Ya sekarang kadang-kadang tanpa rasa sakit pun tiba-tiba keluar saja, begitu. Ya. Oh, itu luar biasa. Itu kabar sukacita Bapak Ibu. Kabar yang lebih sukacita adalah kita memperoleh keselamatan. Amin Bapak Ibu. Keselamatan jiwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya, next. Jadi kita berbahagia, itu adalah kabar bagi kita. Apa itu Injil? Injil itu isinya 1 Korintus 15. Kita buka bersama-sama 1 Korintus 15. Ya. 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, saya bacakan untuk kita semua. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa ia adalah Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi Injil itu isinya yang kelahiran Tuhan, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Itulah Injil Bapak Ibu. Siapa yang sudah baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Sudah selesai baca? Itulah Injil Bapak Ibu. Ya. Jadi Injil itu isinya sama. Ya, semua menceritakan tentang bagaimana kelahiran seorang Yesus yang adalah juru selamat kita. Tapi kemudian ia mati disalibkan, dia bangkit dan naik ke surga untuk menyelamatkan kita. Paulus bilang Bapak Ibu, sia-sialah kepercayaan kita kalau dia mati dan dia tidak bangkit lagi. Ya, saya ingat kata-kata dari Pak Gilbert Loimondong, agama boleh banyak, Tuhan boleh banyak, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Itu kabar sukacita bagi kita. Bapak Ibu, banyak hari-hari ini orang-orang terbelenggu. Ya, terbelenggu dengan apa? Dengan keinginan daging. Hari-hari ini apa yang orang kejar? Ya, kemarin saya dipercayakan oleh Madinah untuk khotbah di kantornya. Bapak Ibu, saya bilang begini, apa yang dikejar orang-orang hari ini? Popularitas, ya enggak? Ya, yang main FB Pro boleh enggak apa-apa, ya. Tapi hari-hari ini orang kejar popularitas. Artinya apa? Takut tidak dikenal orang. Ini narsistik, ya, Bapak Ibu. Tema GBI hari-hari ini. Ya, orang pengen dikenal, pengen sekali tampil narsis begitu supaya dikenal. Ketemu orang sekali bukan
ketemu orang sekarang bukan tanya kabar lain, tapi tanya followers berapa. Oh, gitu kan? Iya kan? Bahkan kalau pendeta-pendeta pun kalau saling ketemu tanya jemaat seberapa. Gitu. Ya. Jadi orang sekarang narsistik sekali. Pengen terkenal, itu yang dikejar. Apa? Pengen kaya, harta yang dikejar. Waduh. Ya. Padahal Ayub bilang kita mati, kita datang dengan telanjang, pulang pun dengan telanjang. Kita nggak bawa apa-apa Bapak Ibu. Jadi bersyukur kalau kita punya apa hari ini, makan, pakai. Bahkan kalau kita bersuka cita, itu adalah ucapan syukur bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kabar sukacita yang penting datang kepada kita hari ini. Bahwa Injil keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam siapapun. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ingat sekali lagi, Injil itu keselamatan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tidak di dalam siapapun. Ada banyak cara manusia hari-hari ini mencapai Allah, yaitu agama itu. Tapi kita percaya bahwa Injil adalah cara Allah, bahkan dengan kasih-Nya dia datang. Inisiatifnya, ingat, bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Ya, jadi ingat, kotong bisa datang ke gereja, datang beribadah saja, itu karunia loh Bapak Ibu. Ya, kotong bisa berdoa, kotong bisa menyembah Tuhan, itu saja pertolongan Tuhan. Bahkan waktu Bapak Ibu bangun pagi-pagi, ada pertimbangan kan, ini hari bepi gereja kok sonde. Waktu Bapak Ibu putuskan, ayo beta mau ke gereja, itu pertolongan Tuhan loh. Ya, jangan salah. Bisa saja hari-hari ini kita hidup dalam dosa, aduh malas ke gereja. Buat apa sih nanti hujan beta basah, di gereja capek, di gereja harus bawa uang persembahan, harus bayar perpuluhan lain. Buat apa? Itu pikiran dunia, karena mereka tidak mampu lagi bagaimana membandingkan kehidupan mereka di dalam Tuhan. Tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan ya tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Inilah Injil Bapak Ibu. Kita bersyukur, tadi saya katakan, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya ada di dalam hukuman kekal, api neraka itu. Tetapi kita berada di dalam Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima Dia sebagai kabar baik itu. Maka kita tidak ada lagi di dalam penghukuman. Minggu lalu saya jelaskan begini. Hadiah yang utama di dalam Roma tadi, yang pertama-tama adalah orang Yahudi. Hadiah itu seharusnya diperuntukkan bagi orang Yahudi, Bapak Ibu. Ya, hadiah yang dibawa oleh Allah, oleh Tuhan itu ditujukan kepada orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak hadiah itu. Mereka menolak kabar itu. Bahkan Yesus disalib. Mereka bilang dia bukan Tuhan. Hari ini, sampai hari ini, ya Bapak Dedi yang sudah bolak-balik pergi ke Yerusalem, orang Yahudi yang asli kalau ditanya, sampai hari ini mereka masih menantikan yang namanya Mesias, Bapak Ibu. Jadi kedatangan Tuhan yang pertama kali mereka masih nantikan. Tapi kita orang percaya, kita orang Kristen, kita sudah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi sangkakala dibunyikan Bapak Ibu. Yang mati pertama-tama, mereka yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Mereka terima tubuh kemuliaan yang baru. Mereka diubahkan. Lalu mereka diangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Lalu yang kedua, kita yang masih hidup, kita diubahkan secara supranatural. Lalu kita terangkat ke surga. Kita bersama-sama dengan Dia dalam pesta kawin anak domba. Di sanalah kita terima mahkota. Kita hidup 1000 tahun lamanya bersama Dia. Itu kabar sukacita atau tidak Bapak Ibu? Ya, jadi kadang-kadang kita lebih suka cari popularitas, cari harta, ya, cari ini, cari itu, cari harta duniawi, cari sesuatu yang memuaskan kedagingan kita. Kita lupa bahwa nanti kalau kita di surga, kita tidak butuh semuanya itu. Amin. Rumah, ya butuh rumah. Siapa sih yang tidak butuh rumah? Ya, uang butuh enggak? Butuh. Tapi cukupkanlah dirimu. Ya, kalau gaji segitu ya sudah, cukuplah. Ya, sekarang kalau ketong baca berita korupsi, dulu kalau ketong dengar orang korupsi 50 juta, wih ketong kaget, wih ketong jengkel sekali. Sekarang ketong dengar korupsi berapa? Ribuan, waduh, ya triliunan. Bahkan sampai ada yang terakhir tuh 300 triliun. Beta bayangkan yang 3 lantai kalau kasih masuk 300 triliun tuh kayaknya cukup. Ya, jadi orang begitu
mencari harta, mengumpulkan harta di dunia dengan susah payah. Ya, mari kita punya harta yang berharga, kita punya kabar yang berharga, yaitu kabar sukacita Injil yang disampaikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Next, yang kedua. Ya, yang kedua, kenapa Injil itu sebuah kabar sukacita? Karena Injil itu kebenaran Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau ada kebenaran, berarti ada yang tidak kebenaran. Ya. Ketidakbenaran itu artinya sesuatu yang salah, sesuatu yang diserongkan, sesuatu yang disesatkan pada saat itu. Tadi saya bilang di awal bahwa bahkan di dalam perjanjian lama saja, ya, dalam kepemimpinan Musa saja, kebenaran Allah itu diserongkan. Musa waktu sedang ada di atas gunung bertemu Tuhan, karena terlalu lama bangsa Israel akhirnya memutuskan mereka membuat sebuah lembu emas. Yuk kita sembah saja ini lembu emas yang kelihatan. Allah itu tidak kelihatan. Lebih baik kita sembah yang kelihatan. Jadi kita tahu, kita fokus. Loh, ini ketidakbenaran Bapak Ibu. Ya. Yuk kita berbuat ini saja. Dengan berbuat ini kita memperoleh keselamatan. Ya. Tadi Bapak kakak kesaksian tadi ada orang pintar. Hari-hari ini banyak orang pintar. Ya. Orang pintar tuh kadang-kadang dulu bapak saya juga orang pintar Bapak Ibu. Ya. Jadi agak sedikit sinkritisme. Sinkritisme itu artinya mereka pelayanan bawa Alkitab, tapi di sebelah kiri juga ada yang lain-lain, ya. Ada lain-lain yang kalau sudah doakan nanti dia mulai kunyah sampai halus, dia minum air, dia kumur-kumur, gitu. Sembuh dalam nama Yesus. Ada nama Yesusnya, ya. Ada nama Yesusnya juga. Ini yang disebut dengan sinkritisme. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ini adalah pembengkokan, penyerongan, nah ini istilah baru dari saya, penyesatan baru. Jadi Alkitab bilang ada Injil yang lain yang diberitakan. Ya, pada zaman Yesus juga sama. Ya, ada ajaran yang mengatakan bahwa tubuh ini tidak penting, tubuh ini tidak penting, tidak perlu, tidak diapa-apakan juga nggak apa-apa. Yang penting itu hati, karena hati di situ ada Roh Kudus. Ya, jadi mereka membagi manusia itu dalam dua unsur. Tubuh dan roh, begitu. Jadi tubuh terlalu penting, yang penting kau tumpung roh gitu. Jadi jangan kaget loh Bapak Ibu, ada pendeta yang tatoan, ada pendeta yang merokok, ada pendeta yang sebelum naik mimbar 100 loki dulu. Ada, karena buat mereka tubuh dan jiwa itu, tubuh dan roh itu dipisahkan. Mereka lupa bahwa tubuh adalah bait Allah. Tubuh ini harus dikuduskan, karena kamu kudus, disitulah Allah bertata, Roh Kudus ini bertata, Bapak Ibu. Saya kasih pengertian begini, kalau rumah kotor, kotong masuk di dalam, kotong nyaman, kosonde. Halo, rumah dadole, son tahu, tas siram semua, bau, kira-kira kotong nyaman, kosonde tinggal di situ. Tidak nyaman, Bapak Ibu. Kalau kotong mau Roh Kudus tinggal dalam hati kita, biar kita menjaga kekudusan kita, amin. Kuduslah kamu, karena Allah itu kudus, ya. Jadi ini ajaran-ajaran yang mencoba membengkokkan atau menyerongkan kebenaran firman Tuhan. Ya, di Jakarta waktu itu pernah satu kali diadakan eksebisi mahasiswa STT. Lalu kami hadir, Bapak Ibu. Kami STT Karisma itu selalu juara umum, ya. Terutama kalau pertandingan futsal, ya. Jadi waktu itu kami kumpul. Datanglah mahasiswa dari salah satu STT di Jakarta, Bapak Ibu. Rambut gondrong, panjang, lalu tatoan semua. Lalu lagi duduk mereka merokok. Saya bilang, waduh ini apa ini? Saya bilang ya inilah ajaran liberal itu Bapak Ibu. Jadi liberalisme itu, ya nanti Bapak Ibu tahu, liberalisme itu buat mereka, tubuh itu terlalu penting. Ya, jadi makanya kalau Bapak Ibu lihat orang-orang bule itu ya mereka tampil seperti itu. Ya, kalau di gereja kudus, di gereja rohani, di luar rohana, gitu ya. Jadi kalau potong hidup, ini yang disebut dengan penyesatan atau ketidakbenaran. Jadi Bapak Ibu kita bersyukur, kabar sukacita dengan adanya Injil. Injil itu membawa kita, membuka pikiran kita yang kita tidak mengerti, yang kita sesat, yang kita dibawa kepada perbudakan atau hamba dosa. Tapi hari ini kita dapat sebuah kabar bahwa dengan Injil kita tahu, kita dibukakan, ya. Kita ini napi. Napi itu artinya kita terhukum, apa istilahnya? Terdakwa begitu, ya. Kita dibawa ke pengadilan.
Di pengadilan kita didudukan, lalu kita didakwa, ini kesalahan kita. Ya. Lalu hukuman yang paling berat yang harus kita terima adalah hukuman mati. Bukan hanya mati secara jasmani, tapi mati secara kekal. Ya, hukumannya kekal, mengerikan. Ya. Tapi kita percaya ada kabar baik. Ya. Kita yang dulunya napi, kita yang dulunya hamba dosa, dengan adanya Injil, dengan adanya kabar sukacita itu, kita diangkat, ya. Kita pulihkan kehidupannya. Di beberapa kesempatan yang lain saya bilang bahwa dulu kita hamba dosa, tapi sekarang kita adalah anak-anaknya. Amin. Kita yang dulu tidak layak, kita dilayakkan. Dulu kita hidup dalam ketidakbenaran, kita dibenarkan karena Injil itu adalah kabar sukacita. Membenarkan artinya memberikan status benar yang tadinya terdakwa, lalu diketuk palu. Guilty awalnya, tapi karena diketuk palu, not guilty. Ya, ada yang pernah hadir di persidangan, Bapak Ibu? Waktu hakim mengetuk palu dan mengatakan not guilty, tidak bersalah, artinya dibebaskan dari segala hukuman. Wow, sukacita kah atau tidak? Sukacita, Bapak Ibu, itu kabar yang sukacita sekali. Ya. Ada orang yang tidak salah, saya baca di berita, ada orang Amerika yang sudah dihukum selama 25 tahun. Tapi ternyata kasusnya dibuka lagi dan akhirnya hakim mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak bersalah. Tapi sudah terlanjur dihukum 25 tahun. Waduh, ya, jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu. Kita hidup, kita sudah terima kabar sukacita, tapi kita masih hidup seperti seorang napi. Kita masih terpenjara, kita masih hidup di bawah keteringkatan, di bawah belenggu dosa itu. Percayalah bahwa ini adalah kabar sukacita kita. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dirubah statusnya. Yang seharusnya menerima murka, lalu kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Tunjuk sebelah kiri kanannya, kamu sudah dibenarkan, kamu sudah dibebaskan. Karena itu bersukacitalah, ya. Sukacita loh Bapak Ibu, ya. Waduh, ya. Ini kabar sukacita sekali buat kita. Jadi next, ya. Yohanes 14 ayat 6, di mana Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, ingat, kebenaran. Tuhan membawa kebenaran bagi setiap kita. Waktu Tuhan datang, Tuhan lihat di bait Allah ada orang-orang yang mulai menyorongkan kebenaran firman Tuhan. Mereka berjualan, mereka mencari laba, mereka mulai melihat celah. Aduh, ini kayaknya kalau orang jalan jauh bawa persembahan di jalan, karena orang Israel itu harus mempersembahkan kurban bakaran bagi Allah kan di bait Allah. Kalau mereka harus berjalan, dulu kan jalan kaki, ya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah kalau sapi-sapi bahkan ternak yang mereka bawa untuk mereka persembahkan itu ada kemungkinan sakit atau luka dan sebagainya. Nah kalau itu yang terjadi itu tidak layak dipersembahkan. Lalu orang-orang mulai, ini kesempatan, yuk kita jualan saja, kita siapkan saja. Supaya datang, nanti mereka beli sama kita, lalu mereka mempersembahkan kurban. Tapi mereka mencari laba, bahkan mereka mengotori bait Allah. Lalu Tuhan marah, Tuhan bilang ini tidak boleh. Dia mengobrak-abrik semuanya. Jadi Tuhan membetulkan yang tidak betul, Bapak Ibu. Tuhan lihat hidup kita tidak benar. Tuhan membetulkan kita, Tuhan membenarkan kita. Jadi disinilah kebenaran itu Bapak Ibu. Ibadah saja kita jarang-jarang, baca Alkitab jarang-jarang. Bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ya, ini adalah kabar sukacita itu. Ini adalah kabar baik itu Bapak Ibu. Baca, ini adalah manual book. Ya, buku manual kita. Kalau Bapak Ibu beli mobil, beli motor, Bapak Ibu dapat bukan hanya kartu garansi, tapi dapat buku manual juga kan. Di situ semua dikasih tahu spare partnya, kalau rusak ini caranya ini, kalau ini sakit cara sembuhkannya ini, semua ada di sini. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikanmu kepadamu kelegaan. Bukan pergi ke dukun, tidak seperti itu. Itu artinya kita membelokkan kebenaran itu. Ya, jadi kita mengetahui bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Ya, kebenaran itu akan membuat kita merasa lega. Waktu kita tahu kebenaran, kita lega enggak? Lega. Sekarang kau tuh perlu
bawa ternak lagi untuk bunuh, bawa pergi gereja, atau masih ada gereja yang lakukan itu? Sudah ada lah ya Bapak Ibu, ya. Sudah ada gereja lah yang bakar-bakar babi di muka rumah, di muka gereja supaya asap naik di atas. Sudah ada lah ya. Karena Yesus sudah datang sebagai ganti korban bagi kita. Amin. Itulah yang membuat akhirnya kita lega hari-hari ini. Kita sudah hidup dalam kasih karunia. Bapak Ibu, bayangkan kita hidup di zaman perjanjian lama, di dalam hukum Taurat. Kalau salah, berdosa, hukumannya berat loh Bapak Ibu. Kalau sakit kusta diusir, ya. Kalau sentuh, Bapak Ibu baca kitab perjanjian lama, sentuh mayat najis tidak boleh, yang ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya. Tapi hari ini bahkan kalau kita minta maaf ya, buat dosa, apakah kita langsung menerima hukumannya? Tidak. Karena kasih karunia Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita. Amin. Itu kabar sukacita. Kita tidak terbelenggu lagi. Kita tidak terbeban lagi. Dan itulah yang disebut dengan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yesus sendiri adalah kebenaran. Ya, tadi saya bilang, kalau ada yang benar, berarti ada yang tidak benar. Ada yang keliru, ada kebohongan. Ya, ingat Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Hari-hari ini iblis itu menipu kita. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya bilang, setan itu sekarang rupanya bukan kayak yang kau lihat di TV yang di dada lobang sampai ke belakang, yang di penampilan menakutkan, yang tiba-tiba dia jalan langsung injak tanah. No. Setan rupanya tidak seperti itu lagi. Ya, setan itu berinovasi, setan itu improvisasi, kira-kira seperti itu ya. Dia juga tahu teknologi, dia tahu, dia kuasai semua. Bahkan mungkin dia lebih tahu daripada kita manusia. Dan dengan cara itulah dia menipu kita. Dengan cara itulah dia membelokkan kita. Bahkan Tuhan sendiri pernah ingin dibelokkan kok. Ya, dia bawa Tuhan Yesus. Tuhan, lu kan lapar tuh makan, ini ada makanan. Tapi syaratnya lu harus sembah saya. Dalam keadaan lapar, kotong kira-kira kalau sen makan 40 hari, 40 malam, ketemu makan, kotong ambil kau makan ke sana. Makan Bapak Ibu, kotong sen peduli lagi kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Lapar. Ya. Saya orang psikolog terkenal di TikTok, di YouTube juga. Ya, sekarang lagi banyak dia bilang, manusia itu otaknya diciptakan bukan untuk membedakan yang baik dan yang benar. Bapak Ibu, otak manusia itu diciptakan bukan untuk membedakan yang baik dan benar. Otak manusia itu diciptakan hanya untuk supaya dia bisa survive, dia bisa selamat. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, hati nurani kita lah yang bisa membedakan yang baik dan yang benar. Roh Kudus ada di sini, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tidak ada Roh Kudus di sini, bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar? Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, orang-orang hidup dalam terbelenggu oleh keinginan daging, terbelenggu oleh harta, terbelenggu untuk memuaskan nafsu kedagingan mereka. Mereka belum merdeka atau belum dimerdekakan. Ingat sekali lagi, pencuri datang untuk mencuri kesejahteraan kita, mencuri perhatian kita, mengalihkan kita supaya kita disesatkan. Dan akhirnya mencuri, membunuh mungkin bukan secara tubuh, tidak, tapi membunuh rohani kita. Alkitab bilang kita bisa mati secara rohani, ya. Bahkan di kesempatan yang lain saya sudah pernah katakan, mati secara rohani itu ciri-cirinya sudah tidak suka lagi terhadap kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab sejarang, doa sejarang, saat teduh sejarang, apalagi ke gereja sejarang, berarti Bapak Ibu, dia sudah mati secara rohani. Coba lihat kiri kanannya, kira-kira dia masih hidup ke sana. Tanya, lu masih hidup ke sana kira-kira. Ya, kalau dibilang dia masih hidup, ingat itu ciri-ciri yang tadi Bapak Ibu. Ya, berarti dia mati secara rohani. Yuk Bapak Ibu, biarlah dengan Injil yang adalah kabar sukacita itu, kita mendapat kebenaran yang sejati. Dan siapakah kebenaran itu? Dialah Yesus yang akan membebaskan kita. Amin Bapak Ibu. Poin yang ketiga, kenapa Injil itu adalah kabar sukacita bagi kita? Next, ya. Karena Injil itu yang memimpin hidup kita di dalam iman. Di awal tadi saya bilang, Bapak Ibu,
kita bisa ada di gereja saja. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada di sini. Amin. Kalau bukan karena Tuhan. Kotong hidup nih, dunia ini sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan itu. Ya. Makanya Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa kerajaan di angkasa, di udara. Jadi kotong ini seperti dibantengi sebuah kuasa gelap. Kuasa yang mengikat kita, yang mengarahkan kita untuk menjauh dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang berdoa itu sebuah peperangan, Bapak Ibu. Jadi kalau peperangan tuh, Bapak Ibu sono bisa santai-santai. Masa orang peperang hanya datang tangan kosong, son bawa apa-apa. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Karena kita sedang diutus untuk berperang, Bapak Ibu. Jadi kalau berdoa untuk sesuatu yang Bapak Ibu belum dijawab Tuhan, yuk berdoa seperti sedang berperang. Berperang tuh berarti dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, tenaga, bahkan dengan seluruh kehidupan kita. Saudara, ada orang yang berperang hanya dengan santai-santai, lalu dia berharap musuhnya kalah. Tidak bisa, Bapak Ibu. Iblis itu lebih kuat dari kita secara manusia. Iblis hanya takut dengan senjata perlengkapan senjata Allah itu yang kita pakai. Jadi sekali lagi, dengan adanya Injil memimpin kita ke dalam iman. Berarti memimpin kita ke dalam percaya kepada Tuhan. Paulus mengaitkan konsep kebenaran dengan pembenaran Allah, dengan konsep iman. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, iman itu respon kita. Jadi tadi saya bilang, hadiah itu dibawa kepada kita. Ya, kita sedang dibawakan hadiah keselamatan. Tapi responlah yang membuat kita selamat, iya kan? Barang siapa percaya, halo? Masih bersama saya? Halo. Sedikit, lesu habis nih. Ya. Barang siapa percaya, menerimanya, dia diselamatkan. Kalau hadiah itu dikasih, lalu kita tidak sorong tangan untuk terima, bagaimana kotong selamat? Jadi beta bawa hadiah nih, beta bawa hadiah. Lalu beta kasih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah terima, Bapak Ibu lipat tangan, taruh saya di situ. Itu hadiah sudah jadi milik Ibu kok belum? Bapak Ibu kok belum? Belum. Bapak Ibu belum menerima, belum sah sebagai milik Bapak Ibu. Karena apa? Yang memberi masih memiliki apa yang mau diberikan itu. Jadi yang dibutuhkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah respon kita. Itulah iman Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya respon, kita tidak buka hati, kita tidak menerima dia, berarti kita tidak diselamatkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita bersyukur kabar sukacita Injil itu membuat kita akhirnya kita punya respon, kita menerima, dan kita ada di dalam keselamatan. Iman sejati tidak bisa dipisahkan dari kebenaran Allah. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi tidak semata-mata, karena besok Kristen, karena besok Baptis, karena beta sering pergi gereja, lalu beta otomatis diselamatkan. Belum tentu juga Bapak Ibu. Maksud saya belum tentu adalah Tuhan melihat respon hati kita. Amin. Sudahkah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya percaya bahwa kita semua yang hadir di sini sudah bertobat, sudah menerima dia, sudah menjadi orang-orang yang percaya, dan kita sudah mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, saya percaya ya, nanti saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala, nanti mulai tahun depan, kita mulai adakan lagi program-program gereja. Ya, saya rindu mungkin nanti SMK diadakan lagi. Jadi dulu katanya sudah ada SMK berakar ya. Nah, di SMK berakar itulah nanti Bapak Ibu masuk dalam sebuah pengajaran untuk prabaptisan. Ya, di SMK berakar itu. Jadi baptisan itu adalah respon juga, pengakuan kita bahwa kita menerima Injil itu supaya kita dituntun di dalam iman dan dalam kehidupan kita. Ya, Yesus memimpin kita kepada iman, belum ya? Ibrani 12 ayat 2. Yesuslah yang memimpin kita, tadi saya bilang. Kalau bukan karena Yesus kita tidak mungkin percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin sudah sekian lama mendoakan orang, atau lihat orang ini kenapa dia sudah bertobat juga ya. Besok berdoa kasih dia, hamba Tuhan ini tumpang tangan, bahkan sudah ada yang tumpang kaki juga, tapi dia sudah bertobat juga. Kira-kira kenapa ya? Karena Roh Kudus belum jamah dia Bapak Ibu. Jangan salah loh,
Ya. Jadi Bapak Ibu jangan bangga juga, dia bertobat karena beta yang berdoa. Dia pergi gereja karena beta yang suruh dia. Enggak. Dia bisa ke gereja karena Tuhanlah yang menggerakkan dia. Dia bisa bertobat karena Roh Kuduslah yang memimpin dia. Itu yang disebut, makanya kita bersyukur, kita punya iman, kita punya Injil yang menuntun kita kepada iman itu. Roh Kudus yang berperan sebagai pemimpin, ya, yang akhirnya membawa kita kepada kebenaran Allah. Iman adalah respon kita. Ini sudah tadi. Next, ya. Jadi iman memberikan pengertian kepada kita bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah, Bapak Ibu, ya. Itu ada di Ibrani 11 ayat 3, ya. Coba buka Ibrani 11 ayat yang ketiga. Kalau ada yang menemukan bisa bacakan untuk kita Ibrani. Oke, next, jangan tutup dulu yang Alkitabnya, kembali ke PowerPoint. Itu Ibrani 11 ayat 3. Ayat 6-nya, ya, jadi kita butuh iman untuk dibenarkan. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya iman, mana mungkin sekonyong-konyong tiba-tiba kita dibenarkan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi dibenarkan itu seperti suatu ketika ada 2 orang bersaudara, Bapak Ibu. Mereka ini saudara kembar, kembarnya identik sekali, susah untuk dibedakan gitu. Yang satu karena dulu dimanjakan oleh orang tuanya, akhirnya dia hidup manja dan dia jadi berandalan, dia nakal sekali, dia sering berbuat jahat, dia sering jahil dan sebagainya. Dari dewasanya dia sering masuk keluar penjara. Tapi yang satu, karena dia takut Tuhan, dia hidup dalam iman, lalu Tuhan izinkan dia untuk jadi seorang hakim. Nah, pada suatu ketika, yang saudaranya ini tertangkap, Bapak Ibu. Ya, dia tertangkap karena punya kejahatan yang luar biasa dan akhirnya kemungkinan besar adalah hukumannya hukuman seumur hidup di dalam penjara. Lalu waktu dia dibawa ke pengadilan, dia cukup kaget karena yang jadi hakim adalah saudaranya sendiri. Lalu dia bilang, beta pasti dibebaskan nih, kan bebu saudara. Ya. Tapi di dalam hati saudaranya yang jadi hakim ini bilang, aduh ini bebu saudara nih, kalau dihukum dia pasti orang akan bilang, wah lu jahat sekali, lu saudara kembar, saudara kandung masa lu hukum. Ya. Lalu dia mulai bergejolak, aduh ini bagaimana nih caranya. Lalu di dalam didakwa dan diputuskan guilty, bersalah, dihukum seumur hidup. Lalu orang bilang, wih dia jahat sekali, ini orang nih, ya masa dipu saudara sendiri, kok dia hukum. Lalu saudaranya yang jahat ini dibawa ke penjara untuk dihukum. Tapi ketika sudah malam, Bapak Ibu, dia datang ke penjaga penjara dan dia bilang, saya ingin bertemu dengan saudara saya. Waktu dia sampai dan dia ngobrol, lalu dia bilang, saya ini saudara kamu dan saya tidak mau lihat kamu ada dalam penjara. Saya mau gantikan kamu di dalam penjara. Lalu mereka bertukar pakaian. Lalu yang tadinya hakim, dia gantikan saudaranya ada di dalam penjara. Lalu saudaranya yang jahat ini bisa keluar dengan bebas. Dan akhirnya dia bebas dengan dengan senang dia bisa bebas di luar sana. Orang-orang pasti menilai, dia jahat sekali. Orang tidak tahu bahwa dia sudah berkorban untuk saudaranya. Bapak Ibu, kita dibenarkan dengan darah yang mahal. Kita dibebaskan dari hukuman dengan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Yaitu Tuhan itu sendiri mengorbankan hidupnya bagi kita. Ini kabar yang sukacita sekali. Ini kabar yang baik sekali bagi kita. Tapi kadang-kadang kita tidak respon sama sekali. Ya, saya di khotbah waktu di kantor Ibu Dina, Bapak Ibu, saya bilang, Bapak Ibu tahu kan kolam Bethesda itu? Kolam Bethesda itu kolam di mana orang-orang sakit berkumpul. Banyak sekali orang-orang sakit berkumpul di kolam itu. Tujuannya adalah mereka menunggu kalau suatu saat air itu tergoncang, nanti malaikat turun, nanti mereka berlomba-lomba untuk terjun ke dalam air itu. Siapa yang sampai duluan, dia akan memperoleh kesembuhan. Jadi
Bethesda itu artinya tempat di mana malaikat itu turun. Malaikat itu hadir. Loh, malaikat hadir saja kita sembuh. Apalagi Tuhan hadir. Makanya Tuhan bilang, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Siapa tahu di situ ada Tuhan. Loh, kotong nih, kita ini kadang-kadang ikut ibadah tuh sonde serius. Bagaimana kotong bisa dapat hadirat Tuhan? Ya. Kadang-kadang kotong persekutuan juga kotong main-main, nyanyi juga asal-asalan, ya doa juga. Aduh, ini orang doa lama sekali, susah ada hadirat Tuhan lah dalam kotong hidup. Bagaimana kotong bisa merasakan kehadiran Tuhan? Jadi kalau ada ibadah, Bapak Ibu maksud saya begini, gunakan kesempatan itu, siapa tahu ada malaikat, ada Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul bersepakat menyebut namaku, di situ aku hadir, Bapak Ibu. Jadi kalau ibadah ada, hadir dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, yang sakit disembuhkan. Amin. Amin. Tapi kau tahu nih kalau ikut ibadah kadang-kadang kau tahu susun serius. Ya. WL baru nyanyi 2 lagu, saya kau tahu susun sabar le. Duduk semulai pindah-pindah. Ya. Semulai susun tenang le. Bagaimana kau bisa dapat hadirat Tuhan? Bagaimana kau bisa dapat jamahan Tuhan? Amin, Bapak Ibu. Tapi biarlah dengan iman, ya, yang kotong punya, yang kotong miliki hari-hari ini, kotong dipimpin oleh Tuhan untuk kotong bersungguh-sungguh. Bahkan dalam setiap ibadah apapun, kotong percaya Tuhan itu hadir di setiap ibadah kita. Amin. Iman membuat kita berkenan. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan tadi di Ibrani. Yohanes 15 ayat 17. Allah lah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Yakobus 4 ayat 14a. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Bapak Ibu, ini beta mau bawa kotong maksudnya begini. Kotong manusia ini sudah tahu. Mungkin besok kotong mati. Atau mungkin minta maaf kotong turun tangga pegang tas salah juga. Kotong mati. Ya maaf ya agak sedikit kasar. Artinya maksudnya begini. Kotong sudah tahu apa yang terjadi kotong pun kehidupan besok. 10 hari, sebulan, setahun ke depan kau tidak tahu. Tapi iman memberikan kepastian kepada kita. Amin. Iman itu kepastian. Ya dan amin. Tuhan bilang apa namanya? Aku punya masa depan, rencana yang baik untuk kamu. Bukan masa depan yang tidak baik, tapi masa depan yang baik. Artinya apa? Ya, dia sudah tahu. Bahkan sejak dalam kandungan, kita dalam kandungan pun dia sudah tahu siapa kita. Bahkan yang terbaik sudah disiapkan bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga kita bersyukur, kita punya kabar sukacita bahwa Tuhan dengan adanya Injil memimpin kita untuk kita punya iman di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Amsal 16 ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati kita, di mana iman itu ada, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita butuh Tuhan. Kita butuh iman di dalam kehidupan kita. Ya, ada orang-orang yang mungkin mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan, kesaksian kakak tadi. Aduh Bapak Ibu, ya mungkin yang belum mengalami bersyukur, tapi batu ginjal itu sakitnya, minta maaf, seperti orang yang mau melahirkan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu alami kalau kencing, 3 hari sudah kencing. Waduh, itu sakitnya sampai kepala, Bapak Ibu, bahkan sampai urat-urat dompun. Sakit sekali, tidak bisa tidur sama sekali, apalagi kalau 4 hari, Bapak Ibu. Itu hal yang menyakitkan. Tapi Bapak Ibu percaya dengan iman yang kita miliki, kita percaya pasti ada kesembuhan, amin. Ya, kita percaya pasti ada pemulihan. Jadi iman memberikan kepastian kepada kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bahkan kotong belum lihat pun kotong sudah percaya. Kotong belum mengalami pun kotong sudah percaya. Kotong belum terima pun kotong sudah percaya. Kotong belum tahu pun kotong sudah percaya. Karena kita tahu Injil itu kabar sukacita bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu, saya undang pemain musik ke depan.